Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Desain Family bersama saya Rahmawati. Nah, di video kali ini aku akan share tentang sinking fund pertama aku. Nah, sebelumnya untuk 2 bulan di awal aku bikin budgeting, aku udah sering share bahwa sistem budgeting aku dibagi menjadi 7 poin utama, yaitu pendapatan, pengeluaran rutin, pengeluaran usaha, pengeluaran tahunan, dan pengembangan usaha, dana tambahan, serta investasi. Untuk pendapatan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran usaha biasanya aku buat dalam bentuk kolom yang selalu aku isi tiap hari dan aku evaluasi setiap minggu. Nah, hal ini disebabkan juga karena pendapatan keluarga aku yang tidak tetap dan pendapatannya itu per hari. Kemudian untuk 4 poin yang sisanya itu akan aku buat dalam bentuk sinking fund. Nah, bagaimana aku cara membuatnya? Aku langsung aja ya, kita ke step by step. Step pertama yang aku siapkan adalah alat tulis menulis, buku dan sebagainya. Kemudian di sini aku juga sudah siapkan amplop yang sudah aku tulis sesuai dengan kategori sinking funds-nya dan sudah aku warnai. Nah, kemudian setelah aku siapkan semuanya, di sini aku akan bikin cover buku untuk sinking funds-nya dengan tulisan sinking funds dan saving challenge menggunakan kertas HVS yang aku gunting dan aku tempelkan di atas kertas craft yang sudah aku sobek-sobek, dan aku percantik lagi covernya dengan memberikan beberapa masking tape di setiap judulnya. Nah, selain aku akan share gimana aku membuat sinking funds dan saving challenge, aku juga akan share beberapa alasan kenapa aku harus membuat sinking funds dan saving challenge. Nah, yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sinking funds itu adalah sebuah proses pengumpulan dana yang kita lakukan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan tertentu di masa yang akan datang. Dari pengalaman aku pribadi, selama berumah tangga sudah 2 tahun lebih, aku tidak pernah mempersiapkan dana untuk keperluan tertentu atau kebutuhan tertentu di masa akan datang, seperti pengeluaran tahunan yaitu Idul Fitri, Idul Adha, kurban dan akikah, perpanjangan SIM, pajak motor. Aku tidak pernah mempersiapkan untuk dana kebutuhan tersebut, sehingga ketika tiba waktunya aku harus membayar kebutuhan tersebut, aku akan menggunakan alokasi dari dana lain. Contoh, Idul Fitri tahun ini ketika aku tidak mempersiapkan dananya, akhirnya aku menggunakan uang tabungan koper makeup aku, yang sebenarnya koper makeup itu adalah target aku dari tahun lalu. Jadi itu salah satu alasan aku harus membuat sinking fund, sehingga tidak mengganggu rencana pengembangan usaha aku. Nah, di sini untuk pengeluaran tahunan aku bagi aja setiap itemnya itu dalam 12 kolom. Nah, untuk Idul Fitri itu dengan jumlah 250.000 per kolom. Kemudian untuk Idul Adha itu ada 12 kolom dari 2 kolom 50.000, 4 kolom 75.000, dan sisanya dengan jumlah uang 100.000. Jadi aku bayangkan aja, atau aku kasih estimasi itu 12 bulan untuk bisa menabung. Nah, di sini juga aku percantik. Nah, untuk pajak motor dan perpanjangan SIM, karena memang ini juga udah kesalahan aku nggak menyiapkan dana terlebih dahulu. Jadi aku harus melakukan pembayaran di bulan Agustus, itu tanggal 8 dan tanggal 25. Makanya 2 bulan itu jumlahnya cukup besar. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu adalah dana tambahan dan investasi. Untuk dana tambahan ini di tahun ini itu aku
mau melahirkan ya bulan Oktober. Memang aku udah ada BPJS, cuman nggak tahu ya, ada beberapa kebutuhan juga yang nggak bisa dipenuhi dengan BPJS. Kemudian untuk makeover kamar dan untuk skincare. Nah, kalau makeover kamar dan skincare ini aku nggak buru-buru banget, cuman kalau untuk melahirkan itu memang aku kasih jangka waktu cuman 3 bulan bisa nabung. Nah, kemudian untuk dana pendidikan anak ini juga sebenarnya nggak terlalu wajib ya buat aku, karena memang anak aku yang pertama juga masih kecil, tapi aku mencoba untuk mempersiapkan dana dari jauh hari. Nah, di sini tabungannya aku bikin dalam bentuk saving challenge harian, bentuk kalender. Jadi aku akan nabung sesuai dengan tanggal gitu. Di sini juga nggak sesuai kalender sih sebenarnya, nanti aku akan sesuaikan dengan uang yang ada. Aku akan arsir mana yang sesuai. Kemudian untuk investasi, di sini aku bikin saving challenge harian. Aku mulai dari jumlah yang paling kecil yaitu 1000-an. Nah, untuk dana pendidikan itu jumlahnya ada 496.000 dan investasi 30.000. Pokoknya insya Allah bisa terpenuhi. Jadi mungkin juga saving challenge ini bisa menenangkan hati aku untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Kemudian juga aku untuk saving challenge dan sinking fund ini aku akan prioritaskan dulu ke beberapa item yang memang udah mendesak 2-3 bulan ini, yaitu melahirkan, perpanjangan SIM, dan pajak motor. Oke, kemudian aku ke halaman selanjutnya. Ini aku bikin untuk saving challenge pengembangan usaha. Sebenarnya untuk tabungan pengembangan usaha itu selama menikah aku udah sering bikin tabungan untuk pengembangan usaha, tetapi karena aku nggak pernah mempersiapkan dana kebutuhan yang tadi, akhirnya uang-uang untuk pengembangan usaha yang aku udah save setiap tahunnya itu aku pakai. Selain itu, tahun kemarin juga aku tergiur dengan investasi. Akhirnya uang tabungan untuk pengembangan usaha aku 6 jutaan kalau nggak salah, itu aku investasi. Ya, begitulah. Jadi ini aku bikin bentuk pengembangan usahanya dalam challenge 52 week, jumlahnya 15 juta, dan setiap kolom itu jumlahnya juga berbeda. Dan mudah-mudahan insya Allah tahun ini juga aku bisa berhasil untuk ngumpulin uang pengembangan usaha, karena memang udah 2 tahun juga aku sebenarnya untuk pengembangan usaha itu aku tetap bikin tabungan. Jadi ini aja cara aku membuat sinking fund aku. Jadi mungkin ini juga bakalan aku upgrade tiap bulannya, dan insya Allah apa yang aku targetkan itu bisa terwujud dan bisa tercapai. Apalagi untuk pengeluaran tahunan itu aku nggak pernah mempersiapkan biayanya, jadi mungkin aku akan sedikit repot untuk gimana cara menabung untuk biaya tahunan dan dana tambahan itu. Oke, jadi insya Allah video ini bermanfaat ya buat teman-teman, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.